Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Winda Amalia dengan NIM 856308712. Oke, kembali lagi kepada video praktikum IPA di SD. Kali ini kita akan melaksanakan percobaan pada modul 4, yaitu kegiatan praktikum 2 mengenai gerak. Nah, adapun yang akan saya praktekin kali ini atau yang akan kita uji hari ini adalah gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Jadi lintasannya lurus, datar, ya, dan juga kecepatan dari suatu benda itu tetap. Nah, lalu kecepatan suatu benda yang bergerak lurus adalah tetap bila dalam selang waktu jarak yang ditempuh dan arahnya sama. Nah, jadi kalau dia itu kecepatannya tetap, ya arahnya terus kecepatannya, selang waktunya itu juga diharapkan tetap agar percobaan ini bisa berlangsung dengan baik seperti itu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita ketahui tadi apa itu gerak lurus beraturan, alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah mobil-mobilan. Pastikan mobil-mobilan ini bisa berjalan, ya. Nah, karena sebaiknya mungkin mobil-mobilan yang akan kita uji itu mobil-mobilan yang pakai remote control mungkin, jadi kita bisa mengatur kecepatannya dengan pasti gitu. Tapi no problem, kita bisa mengira dengan kekuatan tangan kita bahwa mobil ini nanti akan kita uji coba dengan kecepatan yang sama gitu. Terus kita juga punya alat selanjutnya, yaitu roll. Nah, roll ini digunakan untuk apa? Kok tiba-tiba ada roll di sini gitu kan? Nah, roll ini digunakan untuk mengukur jarak lintasan. Nah, jadi kita butuh jarak lintasan sekitar 250 cm. Nah, terus selanjutnya kita butuh kertas. Nah, kertas label. Tapi karena saya nggak punya dan bukannya nggak mau beli juga, karena waktunya udah mepet juga. Nah, kita harus mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, jadi kita ambil aja kertas dari sini, lalu kita sobek kertas ini menjadi bagian-bagian kecil untuk sebagai penanda label jarak dari lintasan mobil-mobilan yang akan kita jalankan nanti. Terus kita juga butuh satu lagi HP. Nah, ini digunakan untuk stopwatch seperti itu. Lalu kita butuh di sini yang namanya kertas. Kertas ini digunakan sebagai lembar pengamatan untuk mencetak waktu, kecepatannya, terus jaraknya. Nah, seperti itu. Lalu untuk mencatat itu tentu kita membutuhkan alat tulis seperti pena atau pensil pun juga boleh. Nah, apa aja yang kita punya di rumah yang penting bisa digunakan untuk menulis. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita laksanakan prakteknya sebagai berikut. Oke, teman-teman bisa lihat di sini kita udah kasih tanda, ya. Nah, di sini ada tanda start, berarti itu adalah 0 cm. Dimana ini adalah tempat awalan dari mobil-mobilan itu akan melintasi jalur ini. Nah, terus di sebelah sini ada tanda bahwa di sekitar sini ini titik yang ini. Nah, berarti dia itu jaraknya 50 cm, terus ada 100 cm, 150 cm, 200 cm, dan yang terakhir di ujung sana adalah 250 cm. Nah, ya baiklah teman-teman, untuk itu kita akan mulai percobaannya. Cara kerjanya adalah teman-teman, kita butuh stopwatch untuk mengukur waktunya. Lalu kita lihat, kita pastikan lintasan ini adalah lintasan yang datar. Nah, ini sudah bisa dipastikan datar karena ini lantai kan. Terus juga kita udah ngasih juga jarak dari 0,50 sampai 250. Nah, cara kerjanya adalah kita memberikan kecepatan yang sama pada mobil-mobilan ini
untuk menempuh jarak mulai dari 50, 100, 150, 200 sampai 250 seperti itu. Nah, dari situlah kita dapat menentukan atau membuktikan bahwa gerak lurus beraturan itu uh, ada gitu. Nah, sebaiknya sebenarnya kita itu butuh yang namanya, tadi saya udah bilang, mobil-mobilan yang bisa nyala sendiri atau dipakai remote control. Namun karena tidak ada, jadi saya praktekin aja bagaimana cara kerjanya dan kita akan membuat kesimpulan dari video ini gitu. Nah, pertama kita boleh dorong pakai tangan kita yang kita rasa kita bisa memberikan kecepatan yang sama kepada mobil-mobilan ini gitu. Nah, oke. Stopwatchnya kita nyalakan, lalu kita dorong mobil ini dengan kecepatan yang sama. Nah, kita taruh di jarak 50 cm. Nah, terus kita akan mengulangi hal yang sama gitu. Nah, ini diulangi dengan hal yang sama sampai dia menempuh jarak 250 km. Kira-kira begitulah cara kerjanya. Oke, baik teman-teman, dari hasil percobaan yang kita coba-cobakan tadi gitu ya, dapat ditarik kesimpulan bahwa gerak lurus beraturan itu yang kita lakukan menggunakan mobil mainan tadi, dapat disimpulkan bahwa mobil mainan itu bergerak dengan kecepatan yang tetap. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh seperti itu. Nah, jadi pertambahan jarak itu sebanding dengan pertambahan waktu gitu. Nah, lalu pergerakan mobil mainan ini juga memenuhi ciri-ciri dan karakteristik dari gerak lurus beraturan. Nah, adapun ciri-cirinya itu yang pertama, lintasannya tadi adalah lurus, terus datar juga ya. Nah, terus juga percepatannya 0 dan kecepatannya tetap seperti itu. Nah, hasil percobaan ini juga sesuai dengan teori fisika bahwa pada gerak lurus beraturan ini jarak yang ditempuh oleh suatu benda itu berbanding lurus dengan waktu tempuh benda tersebut seperti itu. Jadi misalkan kalau seandainya kita menggunakan kecepatan yang rendah seperti itu, tentu waktu kita untuk mencapai suatu tujuan A juga akan jauh lebih lama kalau lintasannya lurus seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan kecepatannya cepat, maka waktu yang kita butuhkan juga akan cepat seperti itu. Nah, jadi berbanding lurus. Nah, jadi pada praktikum ini juga ditemukan ya faktor-faktor yang menghambat kegiatan. Nah, sudah kita temukan gitu, seperti alat yang digunakan, terus pencatatan pada waktu, lalu juga ya intinya seperti itu. Nah, namun ada pun hambatan-hambatan yang tadi, yang seperti yang kita lalui tadi, itu tidak akan mengubah kesimpulan, bahwa kesimpulannya juga tetap bahwa percobaan tadi itu merupakan membuktikan bahwa gerak lurus beraturan itu memang ada, real gitu. Teori dengan prakteknya sama hasilnya seperti itu. Jadi sekian percobaan kita kali ini mengenai gerak yang terdapat pada mode 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di praktikum berikutnya.